Semoga yang mengucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Maka dari itu ayo jawab salam semuanya serentak sebagai pemuda yang punya semangat hidup yang lebih daripada kaum-kaum orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, teman-teman semua. Eh, Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah ma ba'du. Sebetulnya Al-Fakir, saya merasa tidak pantas untuk berbicara pada kesempatan kali ini karena dalam kitab fikih Syafi'i dikatakan la yasihut tayammum ma'wujudil ma. Tidaklah sah ketika kita bertayamum dengan ketika di samping ada air. Kira-kira seperti itu. Nah, apalah daya ketika saya hanya sebutir debu, sedangkan ada asatid di Madinah Center yang lebih ilmunya daripada saya. Tapi mudah-mudahan dengan saya patuh dan manut dengan apa yang diminta para guru di Madinah Center, mudah-mudahan masuk dalam bab watawasau bil haqqi watawasau bis sabar. Masyarah hadirin, sesuai dengan prolog yang ditulis oleh teman-teman yang ada di Madinah Center, kita akan membahas tentang sejauh mana pemuda ini berkontribusi dalam agama. Ya kalau misal ya, oh enggak. Ya, berbicara soal pemuda teman-teman, pasti nggak jauh dari semangat membara dan jiwa pantang menyerah. Memang semangat pemuda ini adalah momentum yang perlu kita manfaatkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan berdampak positif bagi agama, bangsa, dan negara. Teman-teman, pemuda sendiri adalah kelompok masyarakat yang peka dan paling cepat merespon keadaan terutama dalam dakwah Islam. Kita lihat sendiri di lapangan yang tren dakwah dengan bahasa mereka yaitu anak-anak muda. Mereka adalah agen dari perubahan bangsa ini. Bahkan jika ingin memajukan suatu bangsa atau negara, yang perlu diperjuangkan adalah anak muda. Yang perlu diberikan kepercayaan adalah anak muda. Maka wajar atau betul ketika Bung Karno pernah berkata, beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda saja, niscaya akan kuguncangkan dunia. Yaitu nggak hayal ya. Bung Karno berkata seperti itu. Dan tidak hanya Bung Karno, di dalam Al-Quran dan juga Sunnah, itu hadis baginda Nabi Muhammad SAW, pemuda menjadi pembicaraan terutama perannya dalam kehidupan ini. Begitu juga terutama dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pemuda harus menjadi pribadi yang mampu membuat tatanan hidup masyarakat menjadi lebih baik. Bahkan dalam Al-Qur'an pun disebut adalah kata al-fityah atau para pemuda, bukan orang tua. Yang menjadi prolog di dalam kajian ini adalah kisah Ashabul Kahfi. Di dalam surat tersebut juga dikatakan nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Artinya apa? Kami ceritakan kepada kamu sallallahu alaihi wasallam kisah mereka di dalam Al-Qur'an ini dengan sebenar-benarnya kisah. Sesungguhnya mereka adalah pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kami menambahkan petunjuk kepada mereka atas keteguhan hati mereka. Begitulah kisah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang pemuda. Dalam beberapa kitab tafsir ayat tersebut dimaknai kami akan ceritakan kepadamu wahai baginda Rasul secara rinci kisah mereka yang penting dan menyatakan yang bertanya dan menjadi pelajaran bagimu dan bagi umatmu.
teman-teman semua perlu kita pelajari bahwasanya siapa pemuda itu, ya. Siapa pemuda itu? Maaf, salah slide. Oke. Ini adalah ayat yang tadi Al-Fakir sebutkan atau Al-Fakir bacakan tentang pemuda yang disebutkan oleh Al-Quran, yang mana pemuda itu adalah Ashabul Kahfi yang menjadi role model untuk keteguhan iman seorang pemuda. Teman-teman semua, eh, ketika kita berbicara tentang kontribusi pemuda dalam Islam, itu setidaknya ada 3 kategori yang perlu dilewati seorang pemuda ketika ingin berkontribusi dalam Islam. Yang pertama adalah mempersiapkan diri sebelum berjuang di dalam ranah dakwah. Yang kedua, menjembatani diri ketika sebelum berdakwah dia harus berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan atas dakwahnya tersebut. Yang ketiga, barulah dia terjun atau dakwah di ranah dakwah Islam li'la'i kalimatillah. Yaitu apa? Mempersiapkan diri. Allah berkata warabatna ala qulubihim in qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idza syatata. Dan kami meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka pun berkata Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit, begitu juga Tuhan seluruh bumi. Kami sekali-kali tidak menyuruh Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau memiliki kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Masyarah hadirin, ini adalah keteguhan hati. Maka sebelum kita berdakwah, kita harus meneguhkan hati kita tersebut terlebih dahulu. Bagaimana kita ingin mendakwahkan sesuatu sedangkan kita belum percaya, belum beriman, belum kokoh dengan apa yang kita imani. Bagaimana kita ingin mengajarkan sesuatu sebelum kita memahami daripada materi yang akan kita kerjakan. Bagaimana kita ingin mengkader sesuatu atau mengkader seseorang sedangkan kita belum berkecimpung di medan tersebut. Inilah tahapan pertama yang harus dilalui oleh para pemuda. Warabatna ala qulubihim. Dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini, anak muda yang ada di sini, kita perlu dan mudah-mudahan Allah titikkan kita, Allah tempatkan kita di titik yang mana kita sudah mempersiapkan diri untuk dakwah li'ila'i kalimatillah. Baik teman-teman semua, ini adalah gambaran kira-kira bagaimana kita harus mempersiapkan diri sebelum berdakwah. Jadi teman-teman semua, yang pertama tadi Al-Fakir sebutkan kita harus mempersiapkan diri dari diri kita terlebih dahulu. Kemudian sebelum kita berdakwah, kita lihat ke atas. Kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kasih, Allah tolong kita dalam dakwah kita. Karena apa? Karena ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar kita insya Allah lancar. Tidak ada yang tidak mungkin ketika kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia berkata tidak akan mungkin manusia bisa tembus ke langit ketujuh, tapi Allah berkata subhanalladzi asra bi abdi. Asra bi abdi. Allah israkan abdi, hambaku. Yang mungkin kita sering mengklaim bahwasanya kita hamba Allah Subhanahu wa taala, tapi kita belum diikrar. Apa ikrar? Belum diumumkan oleh Allah sebagai Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita ini semua adalah hambanya. Tapi yang satu orang, satu manusia, seseorang, hanya satu yang Allah telah umumkan bahwasanya beliau adalah hambanya, yaitu Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sudah diikrarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya, insya Allah kita akan dipermudah jalan kita berdakwah li'ila'i kalimatillah. Ya, itu adalah jembatan untuk kesuksesan atau hasal maksud menuju kepada maksud dari dakwah itu sendiri.
Nah, di tiga komponen ini sebelum dakwah, nah itu harus ada kaderisasi. Entah itu mempersiapkan diri, entah itu berdakwah, entah itu menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kaderisasi? Baginda Nabi Muhammad SAW mengkader sahabatnya untuk meneruskan dakwah agama ini. Sehingganya setidaknya ada tiga komponen kaderisasi. Ya, at-tarbiyah laisat min mujarradil kalam bal labudda bi ijadil bi'ah wa qudwah hasanah. Ada harus dari kaderisasi omongan. Kita kader dengan pengetahuan yang kita ajarkan melalui lisan. Kemudian kita kader kita dengan bi'ah, yakni lingkungan yang mendukung untuk kader itu berkembang. Kemudian yang terakhir qudwah hasanah atau contoh. Sang pengkader harus memberikan contoh kepada yang dikader. Maka tidak cukup hanya contoh dari perkataan, harus dari perbuatan. Baginda Nabi besar Muhammad SAW selalu mengkader sahabatnya untuk mempersiapkan diri, menghamba kepada Allah dan berdakwah li'i'la'i kalimatillah. Baik teman-teman, di zaman ini yang semeraut ini, bagaimana kita mengaplikasikan tiga komponen tadi, padahal kita di zaman ini untuk aplikasi tersebut. Nah, itu adalah pemikiran atau anggapan dari kita sendiri. Bahkan keadaan kita seperti ini pun sebenarnya sudah baginda Nabi sebutkan dalam hadisnya. Wa an Abi Musa radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menceritakan tentang zaman ini. Zaman seperti apa? Inna baina yaday sa'ati fitanan kakita'il laili mudlim yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran al-qa'id fiha khairun minal qa'im wal qa'im khairun minal mashi wal mashi fiha khairun minas sa'i wa fakassiru kisiyakum wa qatti'u awtarakum wadribu bisuyufikum al-hijarah fa in dukhila ala ahadin minkum falyakun ka khairi bani Adam. Wahai umatku, wahai para sahabat, bahwasanya nanti sebelum datang hari kiamat itu ada zaman yang mana zaman itu seperti qita'il laili mudlim, seperti malam yang sangat gelap gulita. Kita nggak tahu kita mau lari kemana. Ketika kita lari, kita nggak tahu di depan ada tembok, kita nggak tahu di depan kita ada jurang. Diceritakan lagi yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Di zaman itu ada anak muda atau laki-laki yang mana ketika dia di pagi hari berkeadaan sebagai seorang mukmin, di sore hari bisa jadi dia berada di keadaan kafir. Ada juga wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di dalam sore hari, di keadaan sehari-hari dia dalam keadaan mukmin, dan di pagi harinya dia dalam kafir. Kemudian Nabi memberi satu opsi, satu solusi bagi kita, al-qa'id fiha khairum minal qa'im. Di zaman itu orang yang duduk akan lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal qa'im khairum minal mashi. Wal qa'im khairum minal mashi. Dan berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Wal mashi fiha khairum minal sa'i. Dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berjalan cepat. Sa'i itu berjalan cepat. Fakasiru kisiyakum wa qatti'u autarakum wadribu bisuyufikum al-hijarah. Maka hancurkanlah semua peralatan perang kalian, karena ketika kita menghancurkan peralatan perang kita tidak bisa berperang, di situ kita selamat dari fitnah. Fa induhila ala ahadin minkum falyakun ka khairi ibni Adam. Ketika fitnah itu datang di zaman itu kepada kalian, tahu kita ini fitnah bukan kita mencari. Kalau zaman dulu orang yang berbuat fitnah, orang yang mendatangi fitnah, tapi zaman ini fitnah yang mendatangi kita masuk ke rumah kita. Ya bagaimana tidak, kita buka HP aja, coba lihat sekarang. Buka HP, lihat berita,
yang paling seru bukan beritanya, tapi apa? Komentar dari netizen di kolom komentarnya. Nah, itu kan satu opini yang berpotensi ada fitnah di dalam komentar tersebut. Nah, itu datang ke rumah-rumah kita, ke jari-jari kita, ke HP kita, yang mana kita bukan mendatangi mereka, tapi mereka, ya ini fitnah yang mendatangi kita. Inilah keadaan yang memang sudah diceritakan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika 400 tahun yang lalu. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan tiga komponen tadi, yaitu mempersiapkan diri, menghamba kepada Allah, dan berdakwah di jalan Allah untuk kaum pemuda di zaman yang seperti ini. Masyarul hadirin, uh, saya masih ingat satu perkataan Tuan Guru Bajang, salah satu ulama terkemuka di Indonesia, datang dari Lombok. Beliau mengutip ayat ini, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabli la fil dhalalin mubin." Dialah yang mengutus seorang rasul Allah Subhanahu wa taala kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Ini adalah satu metode bagaimana kita mempersiapkan diri kita sebelum kita berdakwah. Ini adalah ayatnya. Mereka ayat-ayat kita. Jadi Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, mengajarkan tentang ilmu kepada kita, kemudian mensucikan jiwa kita dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah yang mana menjadi terjemah daripada ayat-ayat Al-Quran tadi. Ayat-ayat Al-Quran sebenarnya tidak butuh untuk diterjemahkan, tapi karena akal kita yang terbatas, maka perlu untuk diterjemahkan dengan hikmah dan sunnah-sunnah hikmah dari sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Meski sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, begitulah teman-teman. TGB dalam ayat ini mengutip bahwasanya sebelum kita diajarkan untuk menerima apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, harus mensucikan jiwa. Di sini kata kuncinya. Wa yuzakkihim, mensucikan jiwa. Maka ketika kita berdakwah, kita harus sudah tersucikan jiwa kita. Kalau tidak, nanti maqasidnya atau tujuannya bisa berubah-ubah, bisa melenceng. Kenapa? Al-iman yazdad wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kalau misalkan hatinya sudah tidak suci atau belum disucikan, maka rentan atau potensi itu tetap ada. Maka ketika kita sudah disucikan, insya Allah menjadi benteng kita ketika kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu adalah kunci, adalah mensucikan jiwa. Dari sebelum kita mempelajari, dibacakan, dan sebelum paham, kita harus mensucikan jiwa kita. Kita sudah memiliki benteng untuk menghadapi keadaan-keadaan yang belum kita ketahui ketika kita berada di medan dakwah. Masyarul hadirin, ketika kita sudah tahu bahwasanya dari tiga komponen tersebut, mempersiapkan diri dan menghamba itu adalah komponen yang luar biasa. Ketika kita sudah sampai di situ, maka ada satu yang penting, yaitu mengerti tentang peta metode berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarul hadirin, Allah berkata kepada baginda Nabi Muhammad SAW, "Ud'u ila sabili rabbik." Wahai baginda Rasul, serulah kepada jalan Tuhanmu. Pertama apa? Bil hikmah, dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dan pengajaran yang baik. Kemudian wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Masyaallah hadirin, perlu kita ketahui bahwasanya khitab ini, ayat ini ditunjukkan kepada kaum kafir. Mohon maaf, kaum non-muslim. Ya, bukan kepada sesama muslim. Kalau seandainya kepada kaum non-muslim
ini harus fajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan cara yang sangat baik. Ahsan itu ada artinya sangat baik. Ya, bagaimana ketika kita berdakwah kepada sesama muslim, ketika kita sesama kepada non muslim saja harus wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Bagaimana kita mengaplikasikan itu kepada sesama muslim, ketika kita sesama kepada non muslim saja harus berbuat baik. Nah, ini min babi Allah, dan harus lebih baik ketika kita berdakwah kepada sesama muslim. Tapi apa yang kita lihat di zaman kita sekarang, bahkan karena ya apa namanya umat Islam ini sudah terpecah belah, sebagaimana yang diceritakan oleh baginda Rasul, umat ini akan terpecah belah. Yang lebih mirisnya, ada satu perkataan sahabat saya di zaman sekarang, itu lebih baik mengaku non muslim daripada mengaku muslim tapi beda aliran. Nah, ini ya sangat miris. Ini menjadi tanggung jawab teman-teman, tanggung jawab saya, tanggung jawab kita semua sebagai anak muda, sebagai kaum muda yang insya Allah meneruskan estafet perjuangan daripada ulama-ulama kita. Kita masih belajar, kita masih jauh dari kata sempurna. Tapi kalau misalkan kita tidak mencoba dari sekarang, maka tidak ada lagi waktu yang kita miliki. Masyarul hadirin, itulah beberapa materi yang Al-Fakir buat, maka kita akan mengaplikasikan kepada zaman kita sekarang. Dakwah itu tadi kita tahu yang perlu kita ketahui dari 3 perkara tersebut. Apa? Hikmah. Hikmah itu bukan hanya naik mimbar, teman-teman. Bukan hanya ceramah, teman-teman. Bukan hanya mengajar. Tapi hikmah meliputi semua pergerakan kita, semua sikap kita, ketika sikap dan pergerakan itu mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Wal mau'izatil hasanah itu perkara dengan yang itu harus dengan argumen yang kuat. Teman-teman semua, maka dari itu jangan menganggap teman-teman yang kuliahnya atau pekerjaannya tidak mengajar dalam artian seperti jual beli atau atlet sepak bola atau atlet tinju misalkan, itu mereka tidak berdakwah. Tidak, tapi mereka bisa jadi lebih berdakwah daripada orang-orang yang naik mimbar. Karena apa? Karena orang-orang yang menaik mimbar, orang-orang yang berbicara seperti Al-Fakir ini, ada potensi ingin dipuji, ada potensi ingin dilihat dengan apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Beda dengan orang yang sepak bola karena dia memang senang main tinju, karena dia memang senang dengan olahraga itu. Tapi ketika dia tetap dalam koridor syariah, bisa jadi dia lebih berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ketimbang orang-orang yang naik mimbar. Tanpa Al-Fakir menyebut mereka lebih baik orang-orang yang di memang potensinya ada, teman-teman. Nah, kita lihat pada zaman kita ini, teman-teman ada yang kenal Muhammad Salah, salah satu pemain Liverpool, karena beliau bergerak di bidang olahraga, itu di Inggris masyarakat muslim atau kaum musliminnya naik beberapa persen signifikan ketika Muhammad Salah menjadi bintang sepak bola di Inggris. Teman-teman ada yang tahu selain Muhammad Salah ada Habib Nurmagomedov, salah satu atlet MMA kalau nggak salah, terbaik sedunia, belum pernah kalah, yang ketika dia ingin bertarung dia mengatakan dan ketika dia selesai bertarung dia yang mana ketika si Habib ini menang dan menjadi satu pilar yang sangat disenangi oleh teman-teman yang menyukai MMA, maka dia menjadi role model dakwah dengan cara dia berolahraga MMA tapi tetap dalam jalur Islam. Nah, itulah mengapa pentingnya kita mengetahui, memahami, mempersiapkan diri sebelum kita berdakwah. Karena apa? Dakwah di dalam ayat tadi
ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Karena hikmah tidak hanya naik mimbar, maka mereka jalan dakwahnya berbeda-beda. Ada yang lewat sepak bola seperti Muhammad Salah, ada yang lewat MMA seperti uh, Khabib Nurmagomedov, ada juga lewat boxing seperti Muhammad Ali. Ketika mereka berdakwah di lewat itu, di lewat masing-masing, itu insya Allah ketika tetap belajar di jalan syariat, itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini teman-teman kita tahu bahwasanya dakwah tidak hanya disampaikan di mimbar, tapi kita disampaikan ketika perilaku kita sejalan dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan sesuai dengan syariat Islam. Ketika orang melihat kita, itu adalah dakwah. Karena mereka kaum-kaum non-muslim, mereka kaum-kaum muslim yang jauh dari Al-Quran atau Al-Hadis, tidak melihat, tidak membaca, tidak mempelajari apa yang ada di Al-Quran dan Al-Hadis, di YouTube atau kitab-kitab kuning, kitab-kitab karangan imam-imam kita, tapi apa yang mereka lihat adalah perbuatan kita, sikap kita, perkataan kita. Maka jadikan perkataan kita, sikap kita, perbuatan kita presentasikan apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan apa yang diajarkan oleh As-Sunnah, yaitu hadis baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu teman-teman semua, sebelum penutup, karena harus jam 11 ya Ustaz ya, oh masih ada 10 menit lagi, Al-Fakir ingin membacakan satu poin. Ya, tadi kita udah tahu bahwasanya proses kontribusi seorang pemuda dalam Islam seperti apa, kemudian dari hadis-hadis dan ayatnya seperti apa. Ini ada satu hadis lagi di zaman ini, ya teman-teman, yang mana kita tahu tadi ada hadis, izin balik ke screen. Di dalam hadis ini disebut al-qa'id fiha khairan minal qa'im, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Nah, ini menandakan bahwasanya ketika di zaman ini bersikap pasif dalam satu yang syubhat itu lebih baik daripada kita bersikap reaktif dari sesuatu yang syubhat. Contoh, misalkan ada satu berita di dalam Instagram misalkan, yang mana kita belum mengetahui kebenarannya. Nah, kita diharapkan, kita diwajibkan, kita diminta untuk bersikap pasif, artian kita tidak mengomentari apa yang ditulis dalam berita tersebut. Karena apa? Berita pada zaman ini belum tentu bisa kita percayai, belum tentu bisa kita minta pertanggungjawabannya. Ya, karena itu di situ berfungsi pada tabayyun. Idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ya, apabila seorang yang fasik, ya ada syaratnya tabayyun itu. Orang yang fasik datang kepada kalian tentang suatu kabar, maka kalian harus kabar tersebut. Inilah yang cocok dengan zaman kita. Media-media hari ini ketika memberitakan sesuatu, kita belum tahu berita itu benar atau tidak. Bisa jadi berita itu dimanipulasi, bisa jadi ada tujuan-tujuan tertentu. Maka kita diharapkan untuk bersikap pasif, tidak mengomentari, tidak memberi komentar apapun, tidak beropini apapun tentang berita tersebut. Ya, kita diminta untuk tenang dan menyerahkannya kepada orang yang berahli dalam bidang tersebut. Maka betul apa yang dikatakan Allah, pas al-ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Serahkanlah atau tanyakanlah hal tersebut atau perkara tersebut, suatu perkara kepada ahlinya. Ya, maka kita nggak mungkin ketika istri kita nanti mau lahiran kita bawa ke bengkel, nggak mungkin. Pasti kita bawa ke ahlinya. Siapa? Dokter. Siapa? Bidan. Ya, maka ketika ada sesuatu kabar, kita diminta untuk tidak mengomentarinya, tapi kita serahkan kepada ulama-ulama kita agar hal tersebut dibahas di kalangan ulama, tidak dibahas di orang awam. Ketika hal tersebut sudah dijalankan, insya Allah peran pemuda bisa masuk di jalur itu, dan insya Allah negeri kita dan agama kita adem ayem, ya, rukun
damai, dan sentosa. Nah, kenapa tersebut? Kenapa bisa zaman ini umat Islam dan negara kita ini amburadul, penuh dengan perdebatan, perselisihan? Karena itu, karena yang mengomentari sesuatu bukan ahlinya. Ya, karena ketika dikomentari bukan ahlinya, maka akan ada perdebatan kusir di situ, bukan perdebatan ilmiah, bukan jadil hum billati. Iya, iya. Ya, untuk teman-teman semua, ada satu hadis, ya. Ini adalah izinkan Al-Fakir membacakan. Ini adalah karangan Al-Habib Umar bin Hafid, salah satu ulama Yaman terkenal. Ya, guru daripada guru-guru. Ya, beliau mengatakan esensi tunaikan kepentingan pribadi tanpa mencampuri urusan orang lain. Beliau mengutip hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kaifa bikum bizamanin yushiku ayyatiya yaghorbalun nasu fihi ghirbalatan wa yabqa huthalatun minan nasi qad marajat uhuduhum wa amanatuhum wahtalafu wa kanu hakadha." Bagaimana tindakan kalian jika tiba suatu zaman, wahai kaum muda nih, di mana manusia benar-benar diayak seperti pasir, hingga yang tersisa hanyalah manusia-manusia ampas yang senang mengingkari janji. Bagaimana mereka saling berselisih sehingga keadaan mereka seperti ini. Nabi memposisikan tangannya seperti ini, ya, ini menandakan tentang perdebatan umat manusia. Kemudian para sahabat bertanya, apakah yang harus kami lakukan pada saat itu, wahai baginda Rasul? Kemudian Rasul menjawab, ta'khuduna bima ta'rifun wa tad'una ma tunkirun wa tuqabiluna ala amri hasatikum wa tadaruna amra amatikum. Lakukanlah apapun yang kalian mengerti, yang kalian tahu. Hindarilah apa yang kalian ingkari kebenarannya. Lakukanlah tugas yang menjadi kewajiban kalian sendiri dan hindarilah ikut campur problem orang lain. Ya, ikut campur problem orang lain perlu kita garis bawahi, bukan urusan umat. Ketika perkara umat kita harus ikut campur, tapi urusan orang lain kita esensi daripada permintaan baginda Nabi Muhammad untuk kita memperlakukan atau mengerjakan pekerjaan kita sendiri tanpa harus mengikuti atau ikut campur dalam urusan orang lain. Masyaallah hadirin, itulah beberapa poin penting yang Al-Fakir ceritakan kepada teman-teman semua, bukan Al-Fakir kerjakan karena bukan Al-Fakir ajarkan, karena poin-poin tersebut Al-Fakir kutip dari bukan dari pemikiran Al-Fakir sendiri. Baik teman-teman semua, karena kita di sini ada dua arah, ya, diskusi dua arah, jadi mudah-mudahan bukan Al-Fakir saja yang memberikan cerita kepada teman-teman semua, tapi teman-teman semua juga memberikan manfaat kepada saya sebagai orang yang fakir ilmu. Mudah-mudahan apa yang teman-teman ceritakan dan apa yang saya ceritakan bermanfaat kelak. Syukron, jazakumullah khairul jaza. Terakhir saya mau katakan wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Ininya sharing dari Ustadz Ahmad Rizky ini sangat bermanfaat sekali ya untuk kita yang masih muda dan jiwa-jiwa mudanya masih bergerilya untuk agama kita. Baik, sekarang kita masuk di sesi tanya jawab ya. Setelah dari penjelasan Ustadz Ahmad Rizky tadi, udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Wow, banyak sekali ini, berapa ribu ya yang nanya di kolom chat. Baik, yang pertama saya bacakan pertanyaan dari Bapak Arif Firmansyah. Bagaimana cara berdakwah kepada objek yang segmennya adalah kaula muda? Mohon dijawab untuk Ustadz Ahmad Rizky, boleh secara singkat saja. Baik, Bapak, syukran, jazakumullah khair jaza. Di setiap kaum pasti ada bahasanya, Bapak. Kayak contoh kita ambil cerita dari Nabi Isa alaihi salam. Ketika itu
bahasa kedokteran sedang dipakai pada zaman itu. Maka yang dipakai oleh Nabi Isa adalah adalah bahasa kedokteran. Bahkan beliau bisa menghidupkan orang mati. Bahkan beliau bisa menyembuhkan penyakit kusta yang ketika itu penyakit itu menjadi problem yang sangat luar biasa. Begitu juga di zaman baginda Nabi Muhammad SAW punya bahasanya sendiri, punya tata caranya sendiri. Nah, di zaman itu Nabi di zaman baginda Nabi itu mereka memakai bahasa sastra. Maka Nabi Muhammad SAW dakwah kepada mereka dengan bahasa Al-Quran, yang mana sastranya itu maha indah. Begitu juga di zaman Nabi Sulaiman, ketika itu zamannya apa? Zaman sihir. Maka Nabi Sulaiman pun berdakwah dengan bahasa sihir. Nah, menurut Al-Fakir, menurut saya, di zaman kita ini perlu ada tajdidul lugha dakwah. Harus ada eh, pembaharuan bahasa berdakwah kepada kaum milenial. Sebab bahasa yang kita pakai kepada kaum kaum milenial itu berbeda dengan bahasa yang kita pakai kepada kaum kolonial, kaum orang tua. Nah, kalau misalkan kaum orang tua kita katakan, "Oh, ini nabi seperti eh ini apa namanya? Hikmahnya seperti ini," mereka akan menangis. Tapi kalau misalkan kita mengatakan ajaran nabi seperti ini kepada kaum anak muda, maka mereka akan menjawab, "Logikanya di mana?" Biasanya seperti itu. Nah, maka dari itu harus ada tajdid dulu kok. Nah, atau eh, pembaruan bahasa. Nah, sekarang kita ambil satu contoh daripada cerita Nabi Isa alaihi salam. Saya agak lupa Nabi Isa, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendakwahkan satu ajaran yang mana ajaran ini tentang penyembelihan diri dari Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ini mungkin bisa kita pakai di bahasa dakwah pada zaman ini. Apa itu berdiskusi? Berdiskusi kepada kaum muda sehingga dia bisa menerima. Ketika kita tidak berdiskusi, dalam artian kita dakwahkan saja dan mereka tidak menerima, itu seperti magnet kutub utara dan kutub utara. Itu udah nggak bakal jadi menyatu. Tapi ketika berdiskusi, ada timbal balik dari kita punya referensi, kita berikan ke mereka, mereka menerima, insya Allah lebih menyentuh daripada kita berdakwah seperti bahasa bahasa biasa, yaitu mengajarkan ini loh yang benar, ini loh yang benar. Tapi kita ajak diskusi mereka, yaitu seperti atau memberitahukan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Nabi Ibrahim bahwasanya dalam mimpinya beliau diminta untuk menyembelih Nabi Ismail. Di dalam ayat tersebut apa dikatakan, saya agak lupa ayatnya, tapi di situ ada kata undur madza taro. Lihatlah apa yang kamu lihat daripada perkara ini, yaitu perkara dimintanya Nabi Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih diri Ismail. Itu ada diskusi dua arah. Nah, ketika itu alhamdulillah Nabi Ismail alaihi salam diberikan cahaya nur ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga eh, Nabi Ismail berkata, "Kerjakanlah wahai ayahku Nabi Ibrahim alaihissalam, satajiduni insyaallah minas sabirin." Nah, kalau nggak salah seperti itu ya. Mohon maaf kalau misalkan saya salah mengutip. Nah, di situ baru diterima oleh Nabi Ismail. Sebelum Nabi Ibrahim melaksanakan tugasnya, diminta dulu pandangan daripada Nabi Ismail. Sebab mungkin pada zaman ini pemuda-pemuda atau kaum milenial ini lebih banyak melihat atau merasakan atau mendengar. Sebab perputaran zaman pada zaman ini lebih kencang larinya daripada zaman dulu. Maka dari itu dakwah kita kepada kaum milenial harus ditajdid bahasanya, harus ada metodologi lebih sehingga apa yang kita dakwahkan diterima oleh mereka, yaitu dengan cara berdiskusi dua arah dengan referensi yang kuat
dengan izin Allah Subhanahu wa taala insya Allah dakwah kita diterima oleh kaum milenial. Kemudian mohon maaf ada sedikit tambahan. Kemudian gimana Zat kalau dakwah kita nggak diterima? Satu yang perlu kita pahami bahwasanya dakwah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Diterimanya dakwah itu bukan perintah. Yang diwajibkan kepada kita itu berdakwah. Sampainya dakwah ke mereka, diterimanya dakwah kepada mereka itu bukan kehendak kita. Kewajiban kita hanya berdakwah, diterimanya atau tidak itu hak prioritas Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tahu Nabi itu kalau dakwah dilempar batu, dilempar kotoran, tapi yang dilakukan Nabi adalah manut ya sami'na wa ta'na kepada apa yang dikatakan pada beliau oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukran jazakumullah khairan jazak. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustadz Rizky. Masya Allah ya jawabannya. Semoga sudah cukup untuk menjawab dari pertanyaan Bapak Arif tadi. Oke, baik. Untuk kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya yang ditanyakan oleh Ibu Maulida. Pertanyaannya adalah, kalau kita hanya baru bisa dengan menge-share hasil kajian atau majelis melalui sosial media, apakah sudah bisa disebut dakwah? Mohon jawabannya, Ustaz. Terima kasih. Nah, jelas itu sudah merupakan dakwah, Ibu. Sebab itu malah menjadi gambaran mengikuti apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada orang yang berkompeten di dalam hal tersebut ketika kita tidak mengetahui. Nah, kalau misalkan kita tidak mengetahui, share daripada orang-orang yang alim tentang hal tersebut, tidak mesti agama ya, kedokteran kah, misalkan kayak gitu, pertanian kah, gitu kan. Nah, itu lebih baik kita men-share dari orang-orang yang kompeten daripada kita beropini sendiri sebelum kita mempelajari. Nah, kalau misalkan kita baru bisa untuk men-share daripada hikmah-hikmah yang kita dapat daripada para asatid, insya Allah itu sudah satu indikator bahwasanya kita sudah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melihat sebagaimana kita belajar dakwah, Allah melihat keikhlasan hati kita. Ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli Allah lihat perbuatan kita yang kecil tapi kita ikhlas, insya Allah Allah jadikan hal tersebut sebaik-baiknya dakwah. Tapi beda dengan orang yang naudzubillah min dzalik waliyadzubillah, ketika orang mengajarkan banyak ilmu tapi hatinya, tapi niatnya bukan untuk dakwah, itu malah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ibu yang men-share kalam daripada ulama-ulama kita dengan niat ikhlas diterima dan dicatat sebagai pahala dakwah di i'la'i kalimatillah. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran. Terima kasih Ustadz Rizky atas jawabannya. Semoga cukup untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Maulinda tadi. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Rahmat Angga Kedaton. Dalam Islam yang disebut pemuda itu kriterianya seperti apa, Ustadz? Apakah ditentukan oleh usia? Terima kasih. Silakan Ustadz Rizky untuk menjawab. Dalam Islam memang ada indikator. Kita lihat siagul kalam yang menanya hal tersebut. Ada yang mengatakan para ulama membedakan kata pemuda ini dengan beberapa hal. Ya, kalau misalkan di kajiannya fikih itu memang ada kajian atau pembahasan tentang umur. Tapi dalam berdakwah itu tidak ada dikatakan umurnya berapa dan dikatakan klasifikasi dalam pemudanya itu sesuai dengan umur, tidak. Yang disebutkan dengan pemuda di dalam dakwah itu adalah jiwanya. Jiwanya, ketika jiwanya semangat, jiwanya pemuda, maka disebut dengan pemuda. Tapi ketika jiwanya tua,
walaupun umurnya apa namanya, umurnya masih kecil tapi jiwanya tua, itu disebut dengan orang tua. Loh, lantas bagaimana Ustaz kalau seandainya dikatakan tidak dengan umur, yang tua akan meninggal, yang akan menggantikan adalah kaum-kaum muda. Tapi kita harus tahu kalau seandainya dikatakan seperti itu, yang punya umur bukan kita, yang punya umur adalah Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi yang muda digantikan oleh yang tua, karena yang muda bisa jadi lebih matinya lebih cepat daripada yang tua. Maka dari itu yang dikatakan dalam dakwah dalam Islam, dikatakan muda dalam Islam adalah jiwanya, semangatnya, niatnya, apa yang terlintas di hatinya, itu adalah definisi dari muda ketika kita berbicara di ranah dakwah. Tapi kalau misalkan kita berbicara di ranah fikih, memang ada batasan-batasan. Oh, di sini dikatakan masih kecil. Oh, di sini dikatakan sudah besar. Oh, ini dikatakan sudah tua. Tapi kalau misalkan kita berbicara tentang ranah dakwah, maka yang disebut dengan ranah dakwah, yang dimaksud dengan muda adalah jiwanya, apa yang terlintas di hatinya. Syukran Bapak. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustadz Rizky. Semoga sudah cukup untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Rangga tadi ya. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari Ibu Maulinda lagi nih. Wah, semangat sekali ya, Ibu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Boleh minta nasihat atau motivasi untuk pemuda sekarang yang banyak sekali rintangan dalam memperbaiki dirinya, baik dari dalam lingkungan. Jadi minta motivasi Ustadz. Dari Ustadz Amang. Rizky, silakan. Ibu, baginda Nabi Muhammad SAW, sebelumnya izinkan saya untuk mengutip hadis saja, karena saya belum berada di makom atau tempat untuk memotivasi. Sebenarnya saya malah minta motivasi daripada Ibu Maulinda, karena Ibu Maulinda pasti sudah banyak makan asam garam kehidupan ini. Maka saya yang harusnya di posisi meminta motivasi. Tapi izinkan saya bercerita tentang uh, hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Saya langsung ke intinya untuk mempersingkat waktu. Nabi mengibaratkan zaman ini dengan bara. Ketika kita lepas bara itu, maka agama pada zaman ini itu akan terlepas dari kita. Tapi ketika kita menggenggam bara itu, tangan kita terasa sakit. Itulah gambaran agama di zaman ini. Memang sakit, Ibu. Memang panas bara itu di zaman ini, agama ini. Tapi ketika kita lepas bara itu dari tangan kita, maka agama pun akan terlepas dari tangan kita. Maka motivasi atau solusinya bagaimana Ustadz? Maka motivasi solusinya adalah ista'inu bis sabri was shalah. Kita minta tolong dengan sabar dan mendirikan sholat dengan sebenar-benarnya sholat. Itu adalah solusi yang terbaik pada zaman ini. Kenapa demikian Ustadz? Kenapa kita harus sabar dan mendirikan sholat? Itu inti daripada kita hidup di dunia ini. Ya, memang kita di zaman dulu, Ibu, ulama-ulama kita bisa sehebat itu, bisa sangat luar biasa. Kenapa? Karena godaannya tidak terlalu besar. Di zaman kita sulit untuk berada di posisi beliau, para ulama-ulama kita. Tapi insya Allah dengan kekuatan cobaan yang luar biasa ini, Allah tingkatkan kita, Allah tinggikan derajat kita ketika kita bisa menggenggam itu walaupun panasnya sepanas bara. Ya, maka dari itu ista'inu bis sabri wassalah. Maka solusi yang paling benar, solusi yang paling bagus, solusi yang udah mujarrab lah bahasa para santri, udah pasti bisa, itu apa? Sabar dan dirikan sholat. Itu adalah solusi yang paling ini. Ustaz, susah, Ustaz. Memang sulit, Ibu, Bapak. Tapi kita tahu bahwasanya umur kita cuma 63 tahun. Ya, kalau misalkan lebih itu bonus. 63 tahun itu waktu yang sangat singkat. Mudah-mudahan walaupun kita genggam bara itu, kita tetap kuat,
kita tetap bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka motivasinya Ibu memang bisobri wasalah dengan kesabaran dan dirikan salat. Syukran jazakumullah khairul jazak. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustadz Rizky, Masya Allah sekali ya. Buat yang nanya-nanya di sini juga, pertanyaannya juga Masya Allah, bagus-bagus sekali ya. Untuk teman-teman yang mau nanya lagi, boleh ditanyakan di kolom chat, karena kita masih ada waktu untuk sesi tanya-jawab ya. Atau mungkin ada teman yang mau open mic, boleh. Mau nanya, tapi open mic juga boleh. Oke, baik. Kalau misalkan nggak ada yang mau nanya lagi, jadi itu dia ya dari Ustadz kita, Ahmad Rizky, yang udah sharing sama kita tentang bagaimana peran pemuda bagi agama ya, sejauh mana. Oh ya, ini pertanyaannya ada yang masuk lagi ya, dari Bapak Muhammad Duriyat. Pertanyaannya adalah bagaimana cara istiqomah dalam dakwah? Boleh dijawab, Ustadz? Cara istiqomah adalah kata yang mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Sebab istiqomah itu khair min alfi karomah. Kata para ulama, ketika orang bisa terbang, katakanlah gitu, kita bikin asumsi, orang bisa terbang dari satu kota ke kota lain, itu disebut dengan karomah, ya. Tapi itu tidak lebih baik daripada istiqomah. Karena kita tahu al-imanu yazdad wa yankus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Itu yang membuat istiqomah mulia. Nah, bagaimana caranya ulama pernah memberi nasihat? Caranya adalah menggantungkan apa yang kita kerjakan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah menggantungkan itu, niscaya kita tahu bahwasanya itu menjadi kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Tapi kalau misalkan aku sesuatu, ya, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang karena keadaan yang membuat kita menjadi istiqomah. Contoh misalkan kita lagi kena musibah lantas kita menjadi istiqomah, nah itu tidak akan bisa istiqomah ke depannya. Sebab apa? Karena kita bukan kepada Allah, tujuan kita kepada orang lain. Nah, ketika orang lain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kekal, insya Allah dengan begitu istiqomah kita menjadi kekal. Syukran jazakumullah khairul jazak. Baik, terima kasih jawabannya Ustadz Ahmad Rizky. Semoga sudah cukup untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Muhammad Durya tadi ya. Baik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak Haris. Beliau bertanya, caranya menghindari gibah karena pemuda sekarang sering nggak bisa menghindar dari gibah. Jadi dari bicara, lalu ujung-ujungnya jadi gibah. Itu bagaimana ya Ustadz? Terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan dijawab, Ustadz. Baik, teman-teman semua. Sebelum kita masuk bagaimana cara untuk menghindari gibah, kita harus tahu klasifikasi hukum gibah. Karena yang kita tahu, gibah itu hukumnya haram. Tapi lebih dari itu, bahkan ada gibah yang sunnah, bahkan ada gibah yang wajib. Jadi kita ketika kita tahu porsinya, maka kita bisa menaruh gibah itu ke porsinya masing-masing. Masyaallah hadirin, gibah memang tidak dibolehkan sesuai hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi ada udzur-udzur syar'i
yaitu alasan syariat yang mewajibkan gibah, begitu juga yang mensunahkan gibah atau memubahkan gibah. Itu ikhtilaful ulama. Ala kulli hal bisa dibolehkan gibah ketika kita berada di keadaan seperti itu. Bagaimana keadaannya? Contoh satu. Ketika ada seseorang katakanlah dizolimi, dicuri barangnya. Kemudian dia datang, yang dicuri ini datang kepada hakim. Dia wajib untuk menggibah. Artinya menceritakan kejelekan si pencuri kepada si hakim di belakang si pencuri tersebut. Kemudian ada satu lagi keadaan ketika katakanlah ada perawi hadis. Perawi hadis, jadi hadis itu kan ada matan, ada teks hadis, kemudian ada yang merawikan. An hada, an fulan, an fulan. Nah, ketika annya ini atau orangnya ini yang merawikan hadis ini tukang bohong, tukang maksiat, tukang apa sih namanya? Ya seperti itu, yang jauh dari syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini disunahkan atau dibolehkan untuk memberitahu orang-orang sekitar kita bahwasanya jangan mengambil hadis dari rawi atau perawi si fulan yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebabnya untuk membersihkan rantai sanad hadis yang mulia. Karena hadis adalah pedoman kita untuk menjadi alasan terjadinya suatu hukum. Ketika rantainya tidak bersih, maka hukumnya akan cacat. Maka di situ di pembahasan hadis ada yang namanya hadis dhaif lah sebab seperti ini. Hadis inilah hadisnya cacat sebab perawinya cacat. Nah, itu adalah keadaan-keadaan yang kita dibolehkan untuk bergibah. Nah, sekarang menghindari gibah yang bagaimana kita menghindari gibah padahal tadi kita malah diminta untuk bergibah gitu. Maka dari itu kita harus tahu porsi-porsinya bahwasanya ada gibah yang dibolehkan, ada gibah yang tidak dibolehkan. Nah, yang gibah yang tidak dibolehkan jelas ya, tidak ada udzur syar'i kemudian kita menceritakan kejelekan orang lain. Begitu sulit untuk menghindari sebab apa? Sebab hadiahnya surga. Kalau misalkan hadiahnya pulpen mungkin itu tidak akan sulit. Ya, maka dari itu Nabi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan untuk kita menjauhi gibah. Caranya bagaimana? Caranya kita tutup kuping, tutup telinga, tutup mata, tutup hati dengan gibah tersebut. Biarkan orang lain bergibah, biarkan orang lain judge kita atau menilai kita itu tidak sosial kepada mereka, tapi mudah-mudahan kita dijudge dan kita digambarkan dan kita dinilai sosial kepada makhluk langit dan oleh makhluk langit dan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tadi? Tutup telinga, tutup mata, tutup hati dengan gibah. Yang tidak dibolehkan, tapi gibah-gibah yang dibolehkan kita malah dianjurkan untuk bergibah. Nah, itulah porsi dari gibah tersebut. Maka sebelum kita menghindari gibah, kita harus tahu gibah mana yang tidak boleh, gibah mana malah yang dianjurkan. Syukran jazakumullah khairul jaza. Baik, terima kasih Ustadz Rizky atas jawabannya. Semoga sudah cukup untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Haris tadi. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini pertanyaan terakhir ya yang bisa kita ini. Bagaimana, ini pertanyaan dari Bapak Muhammad Taufik. Bagaimana cara mempertahankan semangat pemuda dalam berdakwah? Silakan dijawab Ustadz secara singkat saja. Terima kasih. Tamam. Sebetulnya pertanyaan ini mirip-mirip dengan cara bagaimana beristiqomah. Seperti itu. Maka tadi di dalam ayat, sebentar mohon maaf. TGB, Tuan Guru Bajang, pernah mengutip ayat ini dan ini penting sekali untuk disampaikan. Sebelum kita berdakwah, yang mana di medan dakwah itu hambatan yang kita temui itu pasti sangat besar, pasti sangat banyak.
Ya karena itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang mana ketika kita sudah melewati ujian itu, maka akan Allah tinggikan derajat kita. Bil imtihani yukramul mar'u au yuhanu, dengan ujian manusia akan ditinggikan derajatnya atau diturunkan derajatnya dengan ujian. Maka dari itu kadang kita memandang ujian ini buruk, tapi sebenarnya ujian ini mulia. Sebab sejauh mana kita bisa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum itu, sebelum masuk ujian, safar ujian ini, kita perlu membekalkan diri. Jadi jangan masuk ke satu keadaan sebelum kita punya bekal untuk mengarungi keadaan tersebut. Maka betul apa yang dikatakan oleh TGB, bahwasanya jembatan untuk mengajar adalah wayuzakihim, ya, tazkiyatun nafas, mensucikan diri, bahwasanya dakwah kita hanya lillahi ta'ala. Ketika kita sudah tahu dakwah kita lillahi ta'ala, kita tidak akan punya alasan untuk berhenti. Karena tujuan kita adalah maha sempurna yang maha kekal. Ketika tujuan kita tidak kekal, seperti manusia kah, seperti uang kah, seperti harta kah, maka semangat kita akan luntur dan pasti akan dipastikan luntur. Tapi ketika kita menggantungkan atau memberi tujuan target kita, dakwah kita, perjuangan kita lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal, insya Allah semangat kita kekal. Insya Allah tidak ada rintangan yang tidak bisa dilewati. Karena Allah memberi cobaan atau rintangan sesuai dengan kapasitas kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberi satu cobaan, Allah tidak akan memberi satu ujian kecuali orang itu mampu untuk melewatinya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazakumullah khairal jazak. Baik, terima kasih untuk jawabannya Ustadz Rizky. Semoga sudah cukup untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Muhammad Taufik. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih untuk teman-teman yang 25.000 orang ini yang sudah hadir di kajian kita hari ini, banyak sekali ya. Oke, untuk selanjutnya di akhir acara boleh saya persilakan untuk Ustadz Rizky memberikan closing statement-nya terkait tema kajian kita hari ini. Silakan Ustadz Rizky. Masyarakat hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua, yang perlu kita ingat ketika kita masih muda adalah, maksudnya jiwa kita masih muda adalah mempererat persatuan. Sebab kita tahu bahwasanya umat baginda Nabi besar Muhammad SAW sedang diuji dengan perselisihan dan perbedaan. Yang perlu kita eratkan lagi adalah tali silaturahmi kita. Ya, dengan tali silaturahmi, insya Allah yang tua makin panjang umurnya, makin berkah rezekinya. Baginda Nabi pernah bersabda, "Man ahabba ayyub satalahu fi rizki wa yus'alahu fi athari falyasil rahimahu." Barang siapa yang bersilaturahmi, yang menjaga persatuannya, menjaga kebersamaannya, insya Allah akan diganjar dengan dua ganjaran. Apa itu? Umur yang berkah dan rezeki yang berkah. Kenapa Allah gandeng dua ini? Karena ini adalah nikmat yang paling nikmat untuk dinikmati di dunia. Coba bayangkan kalau seandainya kita punya uang tapi nggak punya umur. Wah, gimana itu? Atau punya umur panjang tapi nggak punya uang. Wah, rasanya pengen mati itu. Maka dari itu, Allah gandeng dua nikmat ini, panjang umur dan panjang uang, untuk digunakan umurnya berdakwah di jalan Allah, berkontribusi di agama Allah Subhanahu wa taala, dan juga uangnya untuk berkontribusi di jalan Allah, untuk bersedekah, dipakai untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kebersamaan kita, tanpa kita melihat latar belakang kita siapa, ormasnya apa, madhabnya apa, selagi kita mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mudah-mudahan kita adalah umat baginda Nabi besar Muhammad, di bawah pahyo tahta dhilli liwa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di bawah bendera baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah adalah pesan Rasulullah, bukan pesan saya. Saya hanya menyampaikan, menjadi penyalur lidah beliau. Itu adalah pesan untuk kita tetap menjaga persatuan kesatuan dengan semangat muda kita. Ya, percuma kalau misalkan dikatakan
jaga persatuan tapi semangatnya sudah tua. Ya, tadi kan kita tahu bahwasanya dalam dakwah yang disebut dengan muda adalah semangat jiwanya, bukan umurnya. Syukran jazakumullah khairal jaza sudah memberikan Al-Fakir kesempatan untuk saling sharing. Ini juga merupakan pembelajaran. Terima kasih teman-teman yang ada di uh, Madinah World, ya, syukuran jazakumullah khair jaza memberikan Al Fakir kesempatan untuk sharing. Begitu juga ibu-ibu atau bapak-bapak yang bertanya kepada Al Fakir, itu merupakan pembelajaran juga buat Al Fakir. Jadi Al Fakir katakan terakhir, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf seandainya ada kata yang menyakiti bapak atau ibu semua. Terakhir sekali lagi tidak saya bosan mengatakannya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz Rizky atas sharingnya bersama kita hari ini, dan teman-teman yang jiwanya muda ya. Kita semua tuh berjiwa muda, yang hadir di sini itu jiwanya muda. Ya, saya yakin sih yang hadir di sini pasti jiwanya muda. Oke, sebelum saya tutup acaranya, kita adakan untuk sesi dokumentasi dulu ya teman-teman. Boleh yang belum open kamera, boleh open kamera, diperlihatkan wajah-wajah tampan dan cantiknya di Sabtu ini untuk dokumentasi kita semua. Silakan yang belum open kamera, biar kita kelihatan di sini. Nanti ini akan di-share di Instagram madinahworld.id untuk dokumentasi kajian kita hari ini ya. Baik, Pak Taufik sudah siap untuk dokumentasinya? Oke, sudah siap. Saya mulai ya. 1, 2, 3, senyum semua. Baik, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir di kajian Madinah hari ini. Sampai jumpa di kajian Madinah selanjutnya. Jangan lupa untuk follow Instagram Madinah, yaitu madinahworld.id, dan juga visit website kita untuk baca-baca tentang media dari Madinah World, yaitu www.madinahworld.id. Baik, untuk teman-teman semua, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Terima kasih pada Ustadz Rizky yang sudah sharing bersama kita hari ini. Semoga teman-teman semua panjang umur dan sehat selalu berjiwa muda. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz Rizky. Afwan, syukran semuanya. Barakallahu fikum jami'an. Amin, amin ya Rob. Izin live Ustaz. Ya, silakan. Izin live ya. Semuanya boleh. Jangan cukup banget.